Baik, Anda kembali dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ini pertanyaan saya ke Bu Menteri, mungkin pertanyaan terakhir. Dengan adanya zat-zat etanol yang gampang diakses oleh masyarakat begitu Bu, apakah ada regulasi untuk mengatur ini? Kemudian supaya masyarakat tidak gampang mendapatkan mudarat dari zat-zat toksik tersebut, bukan hanya etanol dan juga zat-zat lainnya terkandung dalam miras tersebut. Saya kira sebenarnya tadi Perpres Permenkes sudah ada, tetapi dalam hal ini Perda ini yang kita harapkan. Kenapa? Kita otonomi daerah, perda-perda inilah yang diperkuat. Dan memang kalau kita lihat dari provinsi kita, masing-masing itu akan beda. Di Aceh tentu beda dengan di Papua. Dan tadi banyak di daerah yang dikatakan Jawa Barat. Sebenarnya kita harapkan di situ sebenarnya tidak ada orang yang minum alkohol, dan ini addiction saya kira, dan mereka bila mana tidak punya uang larinya tadi ke miras oplosan itu. Baik, kadangkala ketika tidak punya uang, mereka tidak memiliki terminologi budaya sehat dalam kamus kehidupan mereka, Bu. Betul. Ya, kemudian itu yang harus harus ditekankan, didorong betul bahwa kita tidak perlu sebenarnya. Tadi yang saya harapkan kalau mereka tadi bilang melarikan diri dari depresinya atau stresnya, kalau bisa kan mereka bisa untuk konsultasi kepada kami sebagai pelayan kesehatan dalam hal ini. Sosialisasi seperti ini kita berharapkan tidak hanya tampil dalam dialog seperti ini Bu, juga sampai pada akar masyarakat begitu, dalam masyarakat grassroots. Saya akan ke Pak Aminuddin, Pak Aminuddin, bisa dijelaskan kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secara giat selain kemudian membentuk regulasi yang bagus, sosialisasi seperti apa yang secara baik harus dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang? Iya. Saya kalau mengidentifikasi korban yang terjadi selama ini adalah kelompok masyarakat yang tidak well educated, bukan kelompok yang nilai religiusitasnya tinggi, baik gitu kan, dan masalahnya adalah masalah kebodohan dan kemiskinan itu yang terutama. Nah, saya sepakat bahwa sosialisasi, edukasi itu penting, tetapi biasanya sosialisasi dan edukasi ini hanya sampai kepada tingkat masyarakat tertentu saja begitu ya. Sementara pada masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan itu justru tidak sampai. Nah, ini bagaimana strategi pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi. Ujung tombaknya sesungguhnya adalah di pemerintah daerah. Ya, seperti saya katakan. Sudahkah pemerintah daerah efektif? Tidak efektif karena begini, dengan Perpres 74 dan Permenkes 68 ini, itu perda-perda yang sudah ada itu dibakukan tentang pengaturan miras. Dan sekarang ini belum muncul lagi perda-perda baru. Nah, perda-perda inilah yang karena mereka memahami sosiokultur masyarakat dan bagaimana masyarakat kelas bawah itu supaya tidak tersentuh, ini mengatur lebih jelas. Tadi ada perda maksiat, tapi bukan khusus miras. Saya kira perlu ada perda khusus miras. Di samping itu, Badan Keamanan Intelijen saya kira juga bisa melakukan ini, karena ini juga seperti sebuah jaringan kriminal juga. Nah, ini bisa diantisipasi ini, karena dia berpindah-pindah juga ini dan menggunakan produk-produk yang sudah ada begitu. Nah, karena terakhir yang ingin saya katakan di Perpres dan Permenkes ini yang perlu direview adalah bahwa karena ini bersifat edik tadi Bu Menteri bilang ya, ini kebiasaan karena ini ada aturan bahwa alkohol kategorisasi A ya, yang 1-5% bisa dijual di minimarket di kampung-kampung. Nah, ini menyebabkan masyarakat terbiasa menggunakan hal yang seperti ini. Maka aturan seperti ini yang perlu kita review lagi gitu. Terima kasih Pak Aminuddin sudah hadir bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Terima kasih juga Bu Menteri Kesehatan Nila F. Muluk sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, dengan berakhirnya dialog ini Anda dapat nanti menyaksikan setelah ini Kabar Malam yang hadir bersama rekan saya Faradila. Saya Abraham Silaban, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Tutupin botolmu, tutupin